Pemerintah Israel dikabarkan telah menarik staf kedutaannya dari Yunani, menyusul meningkatnya aksi protes anti-Israel yang terjadi di negara tersebut. Mengutip Tribun News pada 7 Agustus, hal ini dilaporkan media berbahasa Ibrani pada Selasa 5 Agustus 2025. Menurut harian Israel Hayom, keputusan evakuasi diambil sebagai respons terhadap unjuk rasa besar-besaran yang menolak agresi militer Israel di jalur Gaza. Kelompok sayap kiri di Yunani bahkan merencanakan aksi bertajuk Pawai ke Gaza yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa rakyat Yunani tak akan tinggal diam menyaksikan genosida yang dilakukan Israel, tepat dengan dukungan negara-negara barat dan pemerintah Yunani. Sebelum itu, perlu diketahui di hari yang sama, Partai Komunis Yunani mengecam pernyataan Duta Besar Israel untuk Athena, Noam Katz, di mana ia mengungkapkan kekhawatirannya atas slogan pro-Palestina yang tertulis di berbagai sudut kota. Partai itu menyebut komentar Katz soal ancaman terhadap wisatawan Israel sebagai pernyataan yang memalukan. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengonfirmasi telah menyerang bulldozer tempur Israel jenis D9. Adapun persenjataan yang dipakai menggunakan granat berpeluncur roket atau RPG tandem. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Agustus, serangan itu terjadi pada Selasa 5 Agustus di sekitar Taman Al-Mahata, wilayah timur lingkungan Al-Tufah, kota Gaza. Dalam operasi militer yang terkoordinasi, Brigade Al-Quds, sayap bersenjata Jihad Islam Palestina, bergabung dengan Brigade Al-Qassam. Keduanya menggempur pos militer Israel di sekitar titik Hashashin, selatan Khan Yunis, dengan rentetan tembakan mortir berat. Brigade Al-Quds juga melaporkan bahwa sebuah tank Israel hancur setelah terkena bom barel jenis Takib di Jalan Al-Mars, pusat Khan Yunis. Ledakan terjadi saat kendaraan lapis baja itu memasuki zona target. Sementara itu, dalam operasi gabungan lainnya, Brigade Al-Quds, Al-Qassam, dan Brigade Al-Nashr Salah al-Din melancarkan serangan di utara Khan Yunis. Mereka menargetkan sekelompok pasukan dan kendaraan militer Israel di sekitar wilayah Al-Satr Al-Garbi. Aksi ini menjadi bagian dari perlawanan terhadap upaya pendudukan Israel untuk mempertahankan kendali di selatan jalur Gaza. Militer Israel telah menyetujui pembentukan Brigade Hashmonin, di mana unit cadangan infanteri baru yang mayoritas anggotanya berusia 50 hingga 55 tahun. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Agustus, langkah ini diambil untuk mengatasi krisis kekurangan personil akibat perang di Gaza. Menurut i24 News, brigade ini awalnya dibentuk di awal konflik dan kini dikembangkan menjadi unit tempur penuh dengan misi perlindungan perbatasan. Diperkirakan lebih dari 3.000 cadangan akan dimobilisasi. Meski belum diumumkan secara publik, langkah ini mendapat dukungan politik sekaligus dipandang sebagai respons atas meningkatnya korban di kalangan tentara Israel. Sementara itu, militer Israel sendiri menyatakan bahwa Brigade Hashmonin sudah aktif bertempur dan kebutuhan saat ini mencapai 12.000 prajurit baru untuk mempertahankan operasi di Gaza dan wilayah lainnya. Namun tingkat pendaftaran dari kalangan Haredi masih rendah, hanya 2.700 dari sekira 80.000 yang memenuhi syarat tahun lalu. Hal ini memicu perdebatan politik yang semakin panas di Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memperingatkan bahwa Iran siap memberikan respons sangat keras terhadap setiap agresi dari Amerika Serikat, Israel atau sekutu mereka. Peringatan ini disampaikan dalam rangka 40 hari gugurnya para komandan Iran dalam agresi 12 hari Amerika-Israel. Mengutip Tasnim pada 7 Agustus, IRGC menegaskan setiap tindakan permusuhan baru akan dibalas dengan kekuatan di luar bayangan musuh lebih dahsyat dari operasi Janji Sejati 3. Iran bersama seluruh cabang militernya disebut siap siaga membela kedaulatan dan keamanan negara kapanpun dan dimanapun. Pernyataan itu juga menyoroti keberhasilan Iran memaksa gencatan senjata dalam konflik terakhir. Menyebut kemenangan tersebut sebagai bukti kekuatan dan tekad rakyat Iran. Dukungan internasional terhadap Iran disebut makin menguat sekaligus mempermalukan agresor. IRGC menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa darah para martir telah mengangkat Iran sebagai kekuatan global terkhusus yang mampu mengubah setiap ancaman menjadi peluang untuk menggulingkan musuh-musuhnya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tidak akan menghalangi rencana Israel menduduki seluruh jalur Gaza. Mengutip The New Era pada 7 Agustus, hal ini menurut laporan sumber utama Axios terbaru. Lebih lanjut dilaporkan bahwa Trump mengatakan keputusan itu sepenuhnya tergantung pada Israel. Kabarnya pemerintahan Benjamin Netanyahu akan memperluas operasi militer ke wilayah tengah Gaza termasuk kota Gaza yang bisa memaksa 1 juta warga Palestina kembali mengungsi. Operasi ini diperkirakan berlangsung hingga 5 bulan lamanya. Netanyahu yang diburu ICC atas dugaan kejahatan perang menolak tuntutan Hamas untuk gencatan senjata total, serta mengklaim akan tetap ingin membubarkan kekuatan militer kelompok tersebut. Adapun negosiasi gencatan senjata pun masih buntu. Sementara itu Trump disebut tidak mendukung rencana aneksasi Gaza meski opsi itu sedang dibahas dan menimbulkan ketegangan internal di Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.